Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Anizul Fahmi dari jurusan Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Nah, kali ini saya masih bersangkut paut dengan yang namanya tugas online. Nah, kenapa? Karena kuliahnya masih daring, masih berbasis non tatap muka ya, karena masih ada suatu pandemi corona, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, kali ini ada mata kuliah Sistem Ekonomi Islam yang diambil langsung oleh Bapak Hanif Ardiansyah. Kali ini menarik. Mau tahu? Oke, di sini saya akan menjawab tentang tugas Sistem Ekonomi Islam. Di sini ada beberapa tugas dan yang saya pilih tentang pilar ekonomi Islam. Pilar di sini ada tiga macam. Yang pertama keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Untuk itu teman-teman, yang pertama tentang keadilan. Keadilan menurut yang kita pahami adalah memberikan sesuatu sesuai porsinya. Maksudnya kita mempunyai kakak atau adik. Adik kita itu masih SD dan kita sudah kuliah. Jadi yang dinamakan keadilan, mungkin yang bahasa simpel saja ya. Yang SD diberikan uang saku 5.000, yang kuliah 20.000. Nah, itu mungkin adalah suatu keadilan dalam menempatkan sesuai porsinya. Nah, tidak malah masih SD dikasih uang saku 20.000, kan kebanyakan, nanti males belajar. Kalau sudah kuliah kan beda lagi ya, 20.000 bahkan masih kurang. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang keadilan yang simpel lah, seperti itu. Nah, untuk dalam sistem ekonomi Islam, nah, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Nah, yang saya bilang sesuai posisinya masing-masing. Implementasi keadilan di sini berupaya dalam aktivitas ekonomi. Nah, karena membicarakan ekonomi Islam tentunya berupa aturan prinsip. Nah, jadi dalam ekonomi itu mempunyai prinsip-prinsip. Nah, prinsip di sini tentang muamalah yang melarang adanya unsur satu riba, dolim, maisir, haram. Nah, kita sudah sering dengar kata-kata dolim, riba, maisir, haram. Mungkin itu semua hal-hal suatu perkara yang dilarang dalam ajaran agama Islam ya. Kita pertama tentang pilar keadilan. Nah, di sini tadi disebutkan ada riba, unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadl. Nah, contohnya kita meminjamkan uang kepada si A. Si A meminjam uang kepada kita. Nah, kita meminjamkannya 500.000, tetapi kita minta dikembalikan 600.000. Itu tidak boleh ya. Itu riba, menambahkan dalam suatu peminjaman. Yang ketiga dolim. Dolim segala bentuk aktivitas yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya maisir, judi. Nah, judi itu dilarang dalam Islam juga. Jadi menguntungkan suatu pihak, sing masang kalah, sing menang sing jadi Belandara. Itu kan judi, pasang 2.000 mendapatkan 30.000 ataupun apalah, hal-hal apa kayak pasang nomor ataupun apa, kan itu dilarang ya.
maisir tadi ya, judi. Yang keempat, haram. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional. Haram, haram sesuatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, namanya juga haram. Haram apalagi haram dalam berekonomi, dalam berindustri, baik dalam perdagangan, dalam hal kita melakukan penjualan tetapi barang itu tidak layak untuk dijual, kita berbohong kepada konsumen untuk membelinya supaya bisa dibeli begini. Nah, itu penjualan yang tidak baik, itu haram, nggak boleh. Ya, sebaik penjual kan menjelaskan ini barangnya masih layak, masih bisa digunakan dan dengan cara yang halal. Nah, thoriqu fil halal wa thoriqul halal. Jadi tolabul halal wa thoriqul halal. Jadi mencari dengan jalan yang baik dan keluar dengan jalan yang baik. Pilar kedua, keseimbangan. Konsep syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep keseimbangan dalam syariah meliputi keseimbangan dalam pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor real, risk and return bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor-sektor korporasi, namun juga pengembangan seperti usaha kecil dan usaha mikro. Maka dari itu teman-teman, ya, jadi ketika kita melakukan suatu usaha ataupun dalam bidang ekonomi harus mempunyai 3 pilar ini. Yang pertama, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan. Nah, yang ketiga, kemaslahatan. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu, dan kolektivitas saling berhubungan. Sesuatu dipandang bermaslahat jika memenuhi 2 unsur, yakni kepatuhan syariat, ya tadi yang saya bicarakan. Jadi bagaimana mau bermaslahat jika menggunakan dengan cara yang haram. Jadi tolabul halal wa thoriqul halal. Ketika kita menjadi manusia yang ingin bermanfaat, ya menggunakanlah dengan cara yang baik untuk keluar yang baik. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali jawabannya kurang pas ataupun masih banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.